Perkenalkan, saya Gabriel Rumangkang. Saya ingin bertanya tentang tata usaha, Cik. Yang pertama, bagaimana perencanaan penggunaan sistem administrasi berbasis digital di sekolah? Selama ini membantu pekerjaan-pekerjaan administrasi dengan adanya digital seperti komputer, laptop, dibantu dengan adanya jaringan internet yang sangat membantu sehingga boleh memperlancar kegiatan administrasi di SMA Negeri 1 Kamukoa. Masuk pertanyaan kedua, Cik. Bagaimana pembagian tugas staf tata usaha dalam pengelolaan data administrasi berbasis komputer? Pembagian tugas masing-masing pegawai itu diatur surat keputusan dari kepala sekolah. Jadi masing-masing pegawai ada tugas masing-masing, ada bagian persuratan yang kalau bagian persuratan itu kan bisa saja menggunakan komputer atau juga ada yang manual. Begitu juga dengan kegiatan kepegawaian. Semenjak berapa tahun ini itu lewat online, memakai link atau Google Form atau yang berbasis IT lah. Untuk data-data pendataannya berbasis IT. Juga dalam pengelolaan kesiswaan itu yang memakai aplikasi Dapodik itu otomatis harus menggunakan IT. komputer, internet, gitu. Jadi semua sudah serba online. Pertanyaan ketiga, Cik. Bagaimana penerapan teknologi dalam pengolahan data siswa, guru, dan arsip sekolah? Sama seperti sudah disampaikan awal. Yang tadi kalau untuk pendataan kesiswaan, kepegawaian itu serba digital, online. Jadi kegiatan yang memang ada batas-batas cut off, ada batas jadwal pengiriman, jadwal pengisian data, baik siswa, kepegawaian, bahkan tugas-tugas lain ada karena sekarang berbasis IT, jadi ada batas-batas waktu, ada jadwal-jadwalnya. Jadi ini juga membantu kami ketika pakai jadwal, pakai batas, otomatis menyelesaikan pekerjaan sebelum waktunya. Karena tentunya jangan semuanya lewat atau cut off, sudah deadline. Jadi dengan adanya IT itu juga membantu kami sehingga mempermudah dalam pendataan. Pertanyaan keempat, administrasi kepada siswa sudah menggunakan sistem digital atau aplikasi tertentu? Sudah menggunakan aplikasi, ya. Karena sekarang kalau kesiswaan sekarang sama saya bilang tadi kan itu Dapodik. Jadi siswa yang tidak terdata dalam Dapodik itu otomatis kan Dapodik itu memakai aplikasi. Kalau tidak terdata ya dianggap tidak terdaftar di SMA Negeri 1 Kamukoa. Karena Dapodik ini memang sudah menjadi satu data. Mulai data di sekolah di mana saja sampai ke pusat itu sudah satu data Dapodik yang menggunakan aplikasi. Ya. Pertanyaan kelima, bagaimana pengawasan terhadap keamanan data dan dokumen administrasi sekolah yang berbasis digital? Keamanannya kan ada password, ada akun masing-masing. Tiap aplikasi ada akun dan password, otomatis itu akan terjamin. Apalagi sudah dilengkapi dengan harus ada OTP. Jadi walaupun orang lain bisa buka, tapi OTP-nya kan akan masuk atau autentikator. Dia akan masuk ke HP dari memang pemegang akun itu. Jadi tidak takut terjadi kebocoran kecuali ya kurang karena dengan adanya pakai akun, password dan dilengkapi dengan OTP, data aman. Kenalkan, nama saya Tarik Mungkabumi. Di sini saya mau mempertanyakan beberapa pertanyaan. Ada 5 pertanyaan yang saya mau mempertanyakan. Pertanyaan pertama, pertanyaannya tentang SDM tenaga pendidik. Jadi pertanyaan pertama ini, bagaimana sekolah merencanakan peningkatan kemampuan guru dalam
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sekolah menyediakan sarana prasarana untuk membantu tugas kerja dan tanggung jawab dari guru-guru, dalam hal ini penyediaan komputer, LCD, dan jaringan internet. Terus pertanyaan kedua, penggunaan sosial. Apakah terdapat tim atau komunikasi guru yang bertugas membantu pengembangan pembelajaran berbasis tim? Ada di sekolah, ada tim khusus yang membantu guru-guru dalam tugas dan tanggung jawab mereka, yaitu guru-guru TIK yang berlatar belakang pendidikan ijazah. Pertanyaan ketiga, bagaimana pelaksanaan pelatihan atau workshop bagi tenaga pendidik di sekolah? Di sekolah kami ada program setiap bulan, ada komunitas belajar. Di dalamnya ada tim guru IT yang bisa membantu ketika ada guru-guru yang mengalami masalah atau kendala dalam penggunaan IT. Pertanyaan keempat, bagaimana guru memanfaatkan teknologi dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa? Guru-guru dalam menyampaikan materi atau pelajaran di depan siswa, ada yang menggunakan LCD dan bantuan dari pemerintah seperti Smart TV. Gitu. Kalau untuk HP, karena di sekolah kami ada pembatasan penggunaan HP ketika jam belajar, jadi anak-anak tidak bisa menggunakan HP di saat jam mengajar. Jadi guru-guru menggunakan laptop, LCD, dan ada yang dari bantuan pemerintah, yaitu Smart TV. Ini langkah lagi pertanyaan kedua, bagaimana sekolah mengevaluasi kemampuan guru dalam penggunaan TI? Program kerja dari guru-guru apakah sudah menggunakan IT atau masih manual. Lewat mereka memasukkan laporan hasil tugas mereka di sekolah ini, dan sudah 100% guru-guru sini sudah menggunakan IT. Dalam hal ini program kerja guru-guru atau hasil rencana kerja guru-guru sudah berbasis IT. Jadi dalam hal ini pengawasan dari kepala sekolah hanya melihat ketika mereka kepala sekolah menandatangani program kerja guru, di situ sudah bisa dilihat pekerjaan itu apakah dibuat secara manual atau berbasis TIK. Dan bersyukur sekolah kami sudah 100% menggunakan TIK. Kenalkan, nama saya Rifan Bangkabusung Gulena. Di sini saya akan jadi pertanyaannya, bagaimana pola merencanakan pengadaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi? Yang merencanakan perencanaan. Pertama itu sekolah melakukan analisis kebutuhan apa saja yang diperlukan, baru itu dirapatkan kembali oleh tim sekolah. Pertanyaan yang kedua, siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan laboratorium komputer dan fasilitas TI di sekolah? Yang bertanggung jawab itu di sini ada yang kepala laboratorium. Jadi dia yang bertanggung jawab tentang semua kegiatan yang ada di laboratorium. Kemudian yang ketiga, bagaimana pemanfaatan fasilitas seperti laboratorium komputer, jaringan internet, dan perangkat multimedia dalam kegiatan sekolah? Jadi kalau di sini itu pemanfaatannya pertama itu dalam praktik pembelajaran. Jadi di sini siswa
bebas untuk melakukan praktik pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Di dalam laboratorium ini juga tersedia dengan fasilitas internet. Jadi siswa bebas mengakses jaringan internet dan ada untuk mencari sumber informasi yang lain. Jadi pemanfaatannya itu dalam praktik pembelajaran ada di sekolah. Jadi semua bisa akses apa saja yang ada di komputer sesuai dengan jadwal yang Pertanyaan yang keempat, apakah seluruh siswa dapat mengakses fasilitas TI yang tersedia di sekolah? sesuai dengan jawaban tadi ya, seluruh siswa dapat mengakses fasilitas yang ada di laptop komputer ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi di sini ada penjadwalan kapan mereka akan masuk. Jadi dengan jadwal itu seluruh siswa dapat mengakses apa saja yang ditentukan di dalam laptop komputer yang ada. Jadi mereka bisa akses sesuai. Yang terakhir, bagaimana sekolah melakukan perawatan dan pengamasan terhadap sarana dan prasarana berbasis teknologi? Untuk perawatan di laptop kita itu pertama memang kebersihan dari bangku kelas. Jadi seluruh guru yang selesai melakukan pembelajaran memeriksa apakah perangkat keras komputer, keyboard itu bersih atau tidak. Karena kadang-kadang ada anak yang datang di laptop itu sembarang menggunakan, jadi sampah ada di sekitar komputer atau minuman. Jadi guru-guru memastikan apakah perangkat kelas itu bersih atau tidak. Kemudian sirkulasi udara tidak dijaga agar perangkat kelas yang ada di dalam toilet tidak mudah pergi. Dan juga stabilitas daya. Stabilitas daya di sini di laptop komputer itu disediakan stapon dan GPS. Jadi itu dia cara kami merawat perangkat kita di laboratorium. Untuk pengawasan itu pengawasan dalam ketika mereka belajar di TK selalu ada guru yang Jadi, saya ingin menanyakan pertanyaan soal ketika dalam lingkup kurikulum di sekolah ini. Iya. Apa yang boleh diulangi dulu? Ibu, kalau boleh bisa menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Silakan. Ini pertanyaan pertama, bagaimana sekolah merencanakan penggunaan TK dalam proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan? Bagaimana sekolah pemanfaatan TIK? Ya, apalagi sekarang ada yang namanya pembelajaran mendalam kan? Kurikulum sekarang ini ada yang namanya pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi bagaimana materi-materi itu betul-betul disampaikan pada hal murid secara luas dan mendalam. Tentang penggunaan TIK itu sesuai dengan strategi masing-masing guru mata pelajaran. Jadi sesuai strategi, teknik, pendekatan, metode oleh masing-masing guru mata pelajaran, karena karakter setiap mata pelajaran kan beda-beda. Karakternya beda, esensinya beda. Jadi penggunaan TIK itu memang diwajibkan karena sekarang kan kita sudah berada pada abad digitalisasi. Bagaimana guru-guru menyesuaikan dengan perkembangan dunia dengan pendekatan pembelajaran ada. Jadi bagaimana anak-anak dalam pembelajaran sesuai dengan jiwa mereka yang sudah berada di media digital. Tapi di sekolah ini setiap akan melakukan pendekatan di teknik tertentu itu biasanya berdasarkan hasil asesmen awal, yaitu dilihat misalnya pada materi ini apakah akan menggunakan digital atau pendekatan pembelajaran lain, pendekatan kooperatif dan sebagainya dengan menggunakan media apa, apakah harus media digital atau media-media yang lain. Itu biasanya disesuaikan dengan asesmen awal. Disesuaikan dengan asesmen awal dengan melihat kondisi kelas. Bisa di kelas itu apakah semua siswa mempunyai media digital yang memadai, ya kan? Apakah di kelas itu semua ada pulsa? Apakah di kelas itu mereka bersedia menggunakan kuisis atau pembelajaran lain dengan media digital?
Jadi sekolah tetap menganjurkan itu karena memang sekarang abad digital. Tetapi pada dasarnya penggunaan media itu disesuaikan dengan kondisi kelas, kondisi anak-anak, dan karakter mata pelajaran. Gitu. Biasanya apakah sekolah memiliki program khusus untuk pengembangan pembelajaran berbasis digital bagi siswa dan guru? Program itu biasanya ada dalam kelompok komunitas belajar. Dalam kelompok komunitas belajar, biasanya guru-guru sharing tentang manfaat-manfaat platform yang mereka gunakan. Nah itu yang disampaikan oleh guru dalam media komunitas belajar guru untuk nanti didengar oleh guru yang lain. Dan jika strategi yang digunakan oleh guru yang satu tentang pentingnya penggunaan digital, itu akan dikembangkan oleh guru yang lain. Jadi programnya ada, tetapi biasanya dia dalam komunitas belajar. Komunitas belajar guru, misalnya guru ini menggunakan media digital, dia berhasil, dia sharing kepada guru yang lain. Nah, guru-guru yang lain belajar itu nanti mereka sesuaikan dengan karakter pelajaran masing-masing. Jadi biasanya tetap ada, tetapi sekali lagi pengembangannya itu disesuaikan dengan pemanfaatannya disesuaikan dengan karakter mata pelajaran dan karakter materi-materi makro yang Untuk selanjutnya, bagaimana pembagian tugas guru dalam mengelola pembelajaran berbasis TIK di sekolah? Kalau pembagian tugas guru dalam mengelola Pembelajaran berbasis TIK. pembagian biasanya itu kalau dalam pembagian tugas guru dan pembelajaran berbasis TIK, rata-rata di sekolah ini kan ada guru-guru TIK, ada guru yang memang mereka guru TIK. Nah, ketika ada guru yang ingin menggunakan media digital, media TIK digital dalam hal ini, lalu dia mengalami kendala, biasanya dia akan minta bantuan guru-guru yang memang jurusan TIK untuk membantu membuat media pembelajaran. Jadi saya memang ada guru yang dalam pembagian tugas ada guru TIK yang mereka itu kepala pegawai, dan dalam pemanfaatan platform di sekolah mereka guru-guru minta bantuan kalau mengalami kendala, dan mereka biasa membantu dengan senang hati. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan penggunaan teknologi komputer, proyektor, atau aplikasi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar? Pemanfaatan itu pemanfaatan sekali lagi menyesuaikan dengan karakter mata pelajaran. Banyak guru yang ketika dia mengadakan percakapan dengan anak-anak, ada yang depan ibu kirim konten, kita belajar membuat konten dari area diskusi dan sebagainya. Kalau anak gagal, oke, guru akan buat konten. Tapi kalau anak gagal, bisa nggak? Memang dalam pembelajaran itu kan ada berbasis itu kan berdasarkan konten media, berdasarkan media bacaan atau praktek langsung. Nah, anak-anak di kelas itu beda-beda. Ada yang mau lihat konten, ada yang mau lihat praktek langsung. Anak-anak yang skillnya psikomotor, mereka lebih suka belajar praktik langsung. Nah, anak-anak yang punya skill kemampuan literasi bagus, dia akan lebih suka belajar melalui media baca. Ambil buku, bawa di kelas, atau anak-anak belum yang perpustakaan. Anak-anak yang gaya belajarnya lebih ke mendengar, biasanya mereka yang suka konten. Nah, guru-guru akan menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah, jadi tetap ada akan disesuaikan dengan kebutuhan anak di kelas. Pertanyaan terakhir, bagaimana sekolah mengevaluasi efektivitas penggunaan TIK dalam kurikulum dan hasil belajar siswa? Dilihat dari hasil belajar. Kalau nilai anak-anak bagus, seperti tadi kan bahwa lihat semua pembelajaran di sekolah ini menggunakan TIK. Tetapi memang TIK itu dianjurkan pakai. Tetapi utama adalah sesuai dengan gaya belajar anak. Ada anak-anak yang style belajarnya psikomotor, biasanya mereka suka praktik langsung. Jadi penggunaan TIK di sekolah ini tetap dianjurkan, tetapi yang paling utama adalah mengikuti situasi, kondisi, karakter mata pelajaran dan gaya belajar anak di kelas yang berbeda-beda. Ada yang style psikomotor, ada yang lebih ke literasi, anak-anak suka membaca, lebih suka baca. Jadi guru kirim media lewat media baca. Apalagi sekarang
dengan digalak-galakannya ada sekalinya peningkatan literasi baca. Banyak sekarang media guru-guru mengirimkan konten materi dalam bentuk baca untuk meningkatkan kemampuan minat baca anak. Tapi dalam materi materi yang dalam bentuk teks itu anak-anak teksnya dirancang sedemikian rupa supaya anak-anak mampu analisis, berpikir kritis dari apa yang dia baca. Nah, kembali ke kita tadi untuk menilai efektivitas keinginan dilihat dari hasil belajar anak-anak. Kalau hasil belajar anak-anak nilainya bagus, berarti pemanfaatan teknikanya atau pendekatan yang digunakan oleh guru efektif sehingga meningkatkan hasil belajar. Jadi dilihat dari hasil-hasil siswa. Jadi yang dia Itu dari saya. Oke, terima kasih.